Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihani Fadila, Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Motivasi Diri dengan Kemampuan Empati Mahasiswa Keperawatan di Universitas Harapan Bangsa. Namun sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih untuk dosen penguji 1, Ibu Dwi Novitasari SKEP NS MSc, dan penguji 2, Ibu Tri Sumarni SKEP NS MKEP, dan selanjutnya penguji 3, Ibu Prasanti Adriani SSIT SKEP NS MKes, yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, pentingnya empati bagi perawat, yaitu dapat memenuhi kebutuhan, perasaan, dan permasalahan pasien. Empati memiliki pengaruh yang positif antara kualitas hubungan perawat dan pasien, serta kualitas dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, dengan empati, mahasiswa dapat memahami, merasakan, menghayati orang lain, karena dalam proses empati ini berlangsung proses pengertian dan perasaan yang dinyatakan bentuk hubungan antar pribadi. Selanjutnya, penurunan kemampuan empati ini juga seiring dengan penurunan motivasi diri dari yang semula idealis menjadi realis, sehingga cenderung semata-mata mengejar standar kompetensi. Dan selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan empati pada mahasiswa keperawatan, antara lain faktor personal, faktor eksternal, faktor pasien, jenis kelamin, usia, jumlah teman dekat, tempat tinggal, dan alasan memilih profesi keperawatan. Selanjutnya, selain itu, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan dan perkembangan empati, antara lain jenis kelamin, faktor kognitif, faktor motivasi, faktor sosial, dan ekonomi hubungan dekat. Selanjutnya, berdasarkan hasil presurvei yang penulis lakukan pada tanggal 23 Juni 2021 terhadap 5 mahasiswa, menjelaskan empati merupakan suatu sikap yang dapat merasakan perasaan yang sedang dialami orang lain, kemampuan untuk merasakan emosional seseorang, dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dengan melihat sudut pandang orang tersebut dan membayangkan kita berada di posisi orang tersebut. Menurut mahasiswa, faktor-faktor yang mendorong mahasiswa melakukan empati yaitu mahasiswa mengatakan merasa kasihan dengan keadaan orang lain, khususnya pasien saat menjalani perawat di rumah sakit. Sebagai seorang perawat harus dapat melakukan perawatan dan dengan apa yang dirasakan pasien. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimanakah hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, mengetahui hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Untuk selanjutnya, tujuan khusus. Pertama, mendeskripsikan karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, dan semester mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Yang kedua, mengidentifikasi motivasi diri mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Selanjutnya, mengidentifikasi kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Dan selanjutnya, menganalisis hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Selanjutnya, kerangka teori. Pertama, diawali dari motivasi, di mana terdapat prinsip motivasi sebagai berikut.
Yang pertama prinsip kompetensi, prinsip pemacu, prinsip ganjaran dan hukuman, kejelasan dan kedekatan tujuan, dan pemahaman hasil, dan pengembangan minat dan lingkungan yang kondusif. Dan motivasi ini juga mempunyai tujuan dan fungsinya, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan dan motivasi sebagai penggerak perbuatan, selanjutnya motivasi sebagai pengarah perbuatan. Kemudian dari motivasi ini dapat mempengaruhi kemampuan empati. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi empati adalah faktor personal, usia, jenis kelamin, teman dekat, dan motivasi memilih profesi keperawatan. Yang kedua, faktor pasien, faktor eksternal. Kemampuan empati juga dapat mempengaruhi caring dan proses empati antara lain, yaitu ada proses attendance, kedua proses, ketiga interpersonal outcome, keempat intrapersonal outcome. Selanjutnya hipotesis. HA. Ada hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Untuk selanjutnya HO. Tidak ada hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Selanjutnya metode penelitian. Untuk rencana ada studi korelasi dan survei analitik. Untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang sudah pernah menjalani praktik klinik di rumah sakit, yaitu semester 4, 6, dan 8 yang berjumlah 249 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah total sampling. Untuk variabelnya dibagi menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas motivasi diri dan variabel terikat kemampuan empati mahasiswa. Untuk selanjutnya definisi operasional. Untuk variabel yang pertama motivasi diri. Definisi operasionalnya suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang untuk menjadi seorang perawat yang diharapkan sesuai dengan keinginan. Untuk alat ukurnya lembar kuesioner motivasi menjadi perawat. Untuk parameternya yang pertama rendah jika skor kurang dari 30. Yang kedua sedang jika skor 30 sampai 44. Yang ketiga tinggi jika skor lebih dari sama dengan 45. Untuk skalanya memakai ordinal. Dan untuk variabel kedua kemampuan empati. DO-nya suatu tindakan yang berfokus untuk memahami perasaan yang sedang dirasakan oleh pasien. Yang alat ukurnya lembar kuesioner Jevons Scale Physical Empathy. Untuk parameter empati yang pertama kurang dari 50. Yang kedua baik lebih dari sama dengan 50 menggunakan skala ordinal. Selanjutnya instrumen dibagi menjadi dua. Pertama, Jevons Scale Physical Empathy. Kedua, kuesioner motivasi mahasiswa. Untuk pengolahan data, ada editing, scoring, coding, entry data, cleaning, dan tabulating. Untuk selanjutnya, analis data. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, analis univariat dan analis bivariat atau sperma-rank. Dan untuk selanjutnya, distribusi karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, dan lama kuliah mahasiswa semester 4, 6, dan 8 sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Untuk karakteristik usia sejumlah 21 tahun dan maksimal 19 sampai 26 tahun. Untuk karakteristik jenis kelamin laki-laki sejumlah 12 dan presentasenya 16,9%. Untuk perempuan 59, untuk presentasenya 83,1%. Untuk semester 4 dan 6 sejumlah 24 mahasiswa. Untuk presentasenya 33,8%. Dan untuk mahasiswa semester 8
frekuensinya 23 dan persentasenya 32,4%. Untuk selanjutnya distribusi frekuensi motivasi diri mahasiswa sarjana keperawatan. Untuk motivasi tinggi sebanyak 50 dan presentasenya 70,4%. Dan untuk motivasi sedang sebanyak 21 dan persentase 29,6%. Untuk selanjutnya distribusi kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan. Untuk kemampuan empati baik sebanyak 68 dan 95,8%. Dan untuk kemampuan empati kurang sebanyak 3 dan 4,2%. Untuk selanjutnya adalah hasil dari hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa tahun 2021. Untuk hasilnya adalah motivasi tinggi dengan kemampuan empati baik sebesar 49 dengan persentase 69%. Dan untuk kemampuan empati kurang sebesar 1 dan dengan persentase 1,4%. Dan untuk motivasi sedang dengan kemampuan empati baik sebanyak 19 dengan persentase 26,8%. Dan untuk kemampuan empati kurang dengan sebanyak 2 dan persentase 2,8%. Untuk hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa dan didapatkan nilai P-value sebesar 0,155 dengan nilai korelasi sebesar 0,171, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Untuk selanjutnya simpulan. Yang pertama, usia responden rata-rata berusia 21 tahun dengan jenis kelamin yang paling dominan perempuan sebanyak 83,1. Dengan mahasiswa yang memiliki hasil yang sama yaitu pada semester 4 dan 6 sebesar 33,8%. Untuk poin kedua, motivasi belajar pada mahasiswa keperawatan S1 semester 4, 6, dan 8 di Universitas Harapan Bangsa yang paling dominan adalah motivasi tinggi sebanyak 70,4%. Dan poin ketiga, kemampuan empati pada mahasiswa keperawatan S1 semester 4, 6, dan 8 di Universitas Harapan Bangsa sebagian besar pada kategori baik jumlah 95,8%. Dan poin selanjutnya, tidak terdapat hubungan motivasi diri dengan kemampuan empati mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Harapan Bangsa dengan nilai hasil P-value 0,155. Selanjutnya saran. Yang pertama, bagi mahasiswa diharapkan dapat menggunakan dan meningkatkan segala sumber motivasi yang ada untuk lebih semangat dan meningkatkan kemampuan empati. Yang kedua, bagi institusi pendidikan. Bagi para tenaga pendidik diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dan kemampuan empati supaya dapat meningkatkan caring yang lebih baik sehingga membuat mahasiswa termotivasi untuk lebih giat belajar sehingga dapat menjadi perawat profesional. Dan selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain seperti faktor internal atau minat, keadaan psikologis, dan faktor eksternal atau kondisi lingkungan dan dukungan orang tua, serta metode dan gaya pengajaran yang digunakan dosen yang mempengaruhi kemampuan empati pada mahasiswa sehingga masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan empati pada mahasiswa dapat terorganisir. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.